Ini akan dibahas tentang sifat-sifat yang ada pada operasi bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar tentang operasi bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, ya kan? Perkalian dan pembagian. Ya. Sekarang kita akan mengenal sifat-sifat bilangan bulat. Ya. Sifat bilangan bulat ada berapa? Sebetulnya ada banyak. Tapi pada materi kurikulum kelas 6 itu ada 3 sifat. 3 sifat. Apa saja? Yang pertama adalah sifat komutatif. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif. Nah, kemudian distributif. Apa bedanya? Kalau komutatif itu sifat yang ada pada operasi bilangan bulat dengan cara ditukar atau yang berarti operasi hitung pertukaran ya. Ditukar seperti ini. Nah, komutatif itu pertukaran. Kemudian ada asosiatif. Kalau asosiatif itu pengelompokan. Ya. Yang terakhir distributif adalah penyebaran. Oke. Ya. Kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama kita akan bahas adalah komutatif ya. Kita akan bahas tentang komutatif dulu. Seperti apa sifat komutatif itu? Sifatnya seperti ini. Komutatif. Nah, komutatif itu sifatnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, kita lihat ada pertukaran. Ya. Komutatif itu pertukaran. Operasi hitung pertukaran. Apakah sifat ini bisa dibuktikan? Bisa. Kita masukkan angka, misalkan di sini ada angka 2 ya. Kemudian B-nya kita anggap 3. A-nya 2, B-nya 3. Kemudian di sini B-nya tetap sama 3, A-nya 2. Nah, lalu bagaimana? 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, dibuktikan bahwa betul 5 sama dengan 5 atau A plus B sama dengan B plus A. Ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja ya. Nah, kalau pengurangan dia nggak bisa. Misalkan kita taruh di sini. Kita coba ya, apakah dalam pengurangan bisa? Tidak. Kalau di sini A kurangi B sama dengan B kurangi A, ini tidak bisa. Karena kalau dibuktikan 3 kurang 2 dengan 2 kurang 3 itu hasilnya akan berbeda. Yang satu
hasilnya adalah 1, yang satunya hasilnya minus 1 atau negatif 1. Maka sifat komutatif ini tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan, ya. Tapi untuk operasi hitung perkalian bisa digunakan, ya. Coba kita cek dulu. A kali B sama dengan B kali A. 5 kali 4, 4 kali 5, ya. Anggap 5-nya itu A, 4-nya itu B. 5 kali 4 20, 4 kali 5 20 juga. Nah, ini sudah valid, ya. Apakah untuk pembagian dia bisa? Nggak bisa dong. A bagi B apakah sama dengan B bagi A? Coba. A bagi B, B bagi A. 5 bagi 4, 5/4. 4 bagi 5, 4/5. Beda banget, jelas beda, jadi nggak bisa ya. Jadi sifat komutatif itu dipakai pada operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan, dan perkalian, ya. Bisa kita tulis seperti ini. A kali B, B kali A. Nah, ini adalah sifat komutatif atau operasi hitung pertukaran. Komutatif itu ditukar, ya. Ini sifat yang pertama. Kemudian untuk sifat yang kedua ada apa nih? Yang tadi yang kedua, asosiatif, ya. Asosiatif. Apa tadi asosiatif? Asosiatif atau pengelompokan, ya. Dia biasanya pakai kurung-kurung. Jadi bentuk sifatnya seperti ini. A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini, ya. Kalau yang sebelah kiri dia mengelompokkan B dengan C, kalau yang sebelah kanan dia mengelompokkan A dan B. Nah, kita buktikan apakah hasilnya sama ketika yang dikelompokkan berbeda. Nah, mari kita buktikan. Kita ambil contoh di sini, A-nya 2, ya. B-nya 3, ya. C-nya 4. Kemudian di sini juga A-nya 2, ya kan? B-nya 3, C-nya 4. Apakah hasilnya sama, ya? Seperti kita ketahui, kalau ada operasi yang menjumlahkan, mengurangi, membagi, atau mengali, itu tetapi ketika ada dalam kurungnya, ya, itu yang dikerjakan duluan yang di dalam kurung, ya. Berarti ini kita kerjakan 3 plus 4 dulu. 3 tambah 4 kan 7. Berarti 2 tambah 7. Lalu yang sebelah kanan 2 tambah 3 berapa? 5. Ya. 5 tambah 4. Apakah hasilnya akan sama? 2 tambah 7 9. Ya. 5 tambah 4 9 juga. Oh, berarti bisa, ya. Penjumlahan, ya. Berlaku pada penjumlahan. Kemudian, apakah dalam pengurangan bisa? Tidak bisa, ya. Asosiatif sama seperti komutatif, hanya bisa dilakukan atau hanya ada sifatnya dalam penjumlahan dan perkalian. Sekarang kita ganti menjadi kali, ya.
dikali B kali C dalam kurung A kali B dikali C. Nah, tadi penjumlahan sudah terbukti bisa, sekarang perkalian. Kalau perkalian apakah bisa? Kita coba, angkanya pakai yang tadi aja. 2 kali 3 kali 4, ya kan? Kemudian yang sebelah sini berarti 2 kali 3 dikali 4, ya. Kini kita cuma ambil contoh aja untuk A, B dan C-nya kita ambil contoh acak ya. Nah, berarti di sini 2 dikali, ini dulu yang dikerjakan dalam kurung 3 kali 4 berapa? 12. Ya, sama dengan dalam kurung dulu. 2 kali 3 berapa? 6. Ya, dikali 4. Apakah hasilnya sama? Coba, 2 kali 12, 24. 6 kali 4, 24. Berarti terbukti bisa. Ya, dalam perkalian bisa. Kalau dalam pembagian dia tidak bisa, ya. Berarti untuk sifat asosiatif itu sama seperti komutatif. Berlakunya di operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Nah, ya. Gampang kok ingatnya. Komutatif pertukaran, asosiatif pengelompokan, ya. Udah 2 sifat ini, kemudian sifat yang terakhir adalah distributif atau penyebaran. Nah, kalau distributif dia adalah sifat gabungan antara perkalian dan penjumlahan atau perkalian dan pengurangan. Kalau tadi kan dalam satu sifat tuh satu-satu aja, ya kan? Ada perkalian sendiri, penjumlahan sendiri. Kalau sifat distributif itu dia gabungan, ya. Distributif. Nih, distributif. Apa tadi? Penyebaran, ya. Kenapa nih kok penyebaran? Oke. Jadi bentuknya gimana sifatnya? Bentuknya seperti ini. Misalkan A dikali, bukan misalkan, ini bentuk sifatnya ya. Nanti misalnya pakai angka nanti ya. A kali B ditambah C. Nah, sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kok bisa? Bisa, ya. Jadi dia disebar, yang awalnya begini jadi begini bentuknya. Nah, kok bisa sih? Coba kita ambil contoh angka, ya, biar nggak bingung. Emang iya hasilnya tetap sama kalau disebar gitu ya. Kita ambil 2-nya A sebagai A dikali 3 tambah 4 gitu ya. Nah, lalu berarti A kali B 2 kali 3 ya ditambah 2 kali 4. Nah, kemudian untuk yang di sini kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 3 tambah 4 berapa tuh? 7, ya, betul ya. Kemudian ini kita kerjakan juga yang dalam kurung dulu. 2 kali 3, 6. Ditambah 2 kali 4, 8. Nah, sekarang kita cek apakah hasilnya sama. 2 kali 7. 2 dikali 7, 14. 6 ditambah 8, 14 juga. Oh, berarti valid nih, bisa. Ya, ini perpaduan antara penjumlahan dan perkalian, ya. Nih, coba perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini.
Gimana cara menyebarnya? Pasti kalian bertanya-tanya juga, kok bisa, kok bisa? Nah, iya betul. Jadi, A dikali B. Kemudian A dikali C. Itu ya, dikali satu-satu. Nah, tipsnya adalah begini, cara mudah menghafalnya. Yang di luar ya 2 ini dia akan ada di kedua dalam kurung. Nah, kemudian operasi yang di luar atau perkalian jadi operasi yang di dalam. Ya, sedangkan operasi yang di dalam atau penjumlahan jadi operasi yang di luar. Nah, kemudian keduanya ini 3 dan 4 disebar. Nah, dipisahkan yang di dalam kurung, dipisahkan, kemudian yang di luar atau angka 2 masuk ke setiap kurung seperti itu, ya. Sama juga untuk pengurangan. Kalau ini kan perkalian dan pengurangan. Kalau ini kan perkalian dan penjumlahan. Kalau untuk perkalian dan pengurangan tinggal diganti aja. Nah, tinggal diganti kayak gini. Misal ya, kita ganti angkanya ya. Nah, misal di sini ada 2 dikali, jangan 2. Kita ambil angka 4 saja. Nah, 4 kali 1 kurang 2 misalkan. Ya, berarti 4-nya kan di luar, berarti masukin 1-1. Nah, kemudian dilihat perkaliannya yang di luar, berarti perkaliannya masuk ke dalam. Kemudian kita lihat lagi yang di dalam operasi pengurangan, berarti yang di luar pengurangan. Kita lihat lagi yang di dalam kurung angkanya berapa? Angka 1 dan 2, masukin sini. Nah, ya. Kemudian kita hitung seperti biasa. 4 dikali, nah 1 kurangi 2 negatif 1, ya kan? Kemudian yang ini 4 dikurangi 8. Nah, 4 dikali negatif 1. Kalau perkalian kemarin gimana? Ya, kalau salah satunya negatif atau beda, itu berarti hasilnya negatif. Kalau perkalian berarti negatif 4 kali 1 berapa? 4. Kemudian ini, ya, bisa juga kita tulis 4 tambah negatif 8, ya kan? Berarti berapa dong? 8 dengan 4, ya. Dikurangi aja, 8 kurang 4, 4. Kita lihat gedean negatif apa positifnya? Gedean negatif, berarti hasilnya negatif. Sama hasilnya, berarti berguna juga untuk pengurangan. Seperti itu ya.